Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jacob. Di video kali ini kita akan membahas mengenai BPJS, asuransi kantor. Apa sih bedanya sama asuransi Allianz? Buat kamu yang udah punya BPJS dan udah punya asuransi kantor, atau mungkin salah satu, nah mungkin kamu penasaran, apa sih bedanya sama asuransi Allianz? Perlu gak sih saya punya asuransi Allianz? Nah teman-teman, disimak dulu ya video ini supaya kita mengerti gitu. Oke. Kalau kamu udah punya ya asuransi BPJS atau asuransinya kantor, dan kalau udah sepakat pakai asuransi BPJS atau kantor, please nggak usah bawel dan banyak mengeluh. Ini kenapa saya bilang seperti ini? Karena banyak orang yang udah dapat fasilitas murah tapi malah mengeluh sana sini karena, nah ini dia teman-teman, BPJS ini adalah fasilitas negara, dijamin nggak ada masa tunggu, dan seburuk-buruknya kondisi kamu pun tetap bisa daftar tanpa ada screening, tanpa ada persyaratan apapun. Ini baik banget negara. Kalau saya bilang ini ya sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat berguna untuk banyak orang. Tapi masalahnya ini adalah fasilitas negara yang dibagikan kepada seluruh orang di Nusantara Raya ini, se-Indonesia ini. Ibarat satu kue itu dibagi kepada 265 juta orang. Jadi ya kita harus mengikuti prosedurnya dan harus sabar karena ya itu dia, fasilitas negara. Dan semua orang boleh daftar. Jadi ya inilah BPJS ya teman-teman. Nah yang kedua adalah asuransi kantor. Ini asuransi kantor adalah fasilitas yang dipinjamkan kepada kamu selama kamu mengabdi kepada perusahaan. Nah, namanya juga dikasih pinjem. Jadi ya udah, terima apa adanya, nggak usah bertingkah. Kenapa? Kalau nggak cukup ya udah bersyukur. Karena ini dikasih pinjem selama kita mengabdi. Jadi kalau kita nggak ditanggung, atau mungkin ditanggungnya cuma setengah, ya udah diterima aja. Namanya juga diberikan, ya kan? Nggak usah ngedumel. Karena yang ditanggung itu bukan cuma kita aja, tapi karyawannya ada banyak. Nah, sedangkan asuransi pribadi alias asuransi Allianz itu kita bayar pakai uang pribadi. Pakai uang yang hasil kerja keras kita, dan kita berhak menerima fasilitas itu untuk diri kita sendiri. Ibaratnya kita beli seloyang pizza, kita makan sendiri. Kita nggak usah bagi-bagi sama yang lain. Kalau sakit, kita bisa pilih rumah sakit yang kita mau. Yang paling bagus, yang paling mahal, kalau perlu yang satu kamar, satu tempat tidur. Dan kita bisa fokus sama sembuhnya kita. Kita nggak perlu capek-capek antri, nggak perlu capek-capek repot-repot mikirin gimana, apakah bakal ditanggungnya setengah atau gimana. Ya itu karena tagihan itu akan ditalangin sama Allianz, dibantu sama Allianz. Nah ini adalah rawat inap gaya sultan. Jadi teman-teman mau yang mana terserah kita. Saran saya ambil asuransi kesehatan Allianz yang paketnya namanya paket klasik. Karena itu sangat affordable, murah meriah, itu satu kamar, satu tempat tidur, sesuai tagihan, cashless, cuman pakai kartu aja beres, ada tambahannya plus-plusnya banyak banget, terus limitnya itu 10 miliar, 2 miliar tahunan ditambah booster 8 miliar, jadi ini udah murah banget dan bagus banget. Kalau teman-teman masih bilang mahal, teman-teman lihat dulu tagihan berobat di rumah sakit itu bisa sampai ratusan juta, ada juga yang sampai miliaran. Jadi teman-teman pikirkan lagi beneran mahal atau beneran murah gitu ya. Jangan sampai karena kita pelit
untuk keluarin uang 1 juta per bulan, kita harus dipaksa keluar ratusan juta, teman-teman. Harap jadi orang yang bijaksana. Nah, pembahasannya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa cukup dengan BPJS, no problem, pakai aja BPJS. Tapi ya udah, diterima apa adanya. Kalau memang harus antri, ya udah antri, karena memang ketentuannya seperti itu. Dan kalau pertanggungannya, ada yang bilang obatnya generik, ada yang bilang pelayanannya nggak cepet. Nah, itu ya diterima aja, karena memang fasilitas negara ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman udah punya asuransi kantor dan berpikir, cukup kok asuransi kantor, no problem, tidak masalah, teman-teman, karena masing-masing aja, teman-teman. Sekedar informasi, nah ini yang tadi saya bilang, dikasih pinjam. Nah, selama kita sehat, kita masih bisa bekerja, kita masih dianggap sebagai karyawan. Tapi kalau begitu kita sudah tidak sehat dan sudah tidak bisa bekerja lagi, sudah tidak bisa dianggap sebagai karyawan lagi, fasilitasnya pun kemungkinan ditarik. Kemungkinan ya, saya nggak tahu, ketentuan kantor beda-beda, masing-masing kantor ya. Jadi saran saya, dipertimbangkan lagi kalau kita mau fasilitas yang ala sultan, yang murah, meriah, dan mantap, karena kita nggak pusing, di covernya sesuai tagihan, 1 tempat tidur, dan hanya cukup pakai kartu tanpa perlu DP lagi. Udah gitu plus-plusnya banyak banget. Detailnya nanti teman-teman bisa melihat di web saya aturhidup.com atau di WordPress saya di satuyanterpenting.wordpress.com, atau bisa juga japri ke saya. Nah, teman-teman dipikirkan lagi, kalau memang teman-teman mau asuransi yang seperti ini, bisa ambil daftar selagi teman-teman masih sehat. Demikian informasi dari saya. Jangan lupa teman-teman bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga like, komen, dan bagikan. Saya Petrus Jakub. Stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one Allianz. We assure